dengan ini dinyatakan dibuka. Gelar milad yang pertama, Sedekah Jumat Indonesia atau Sehati, inspirasi warga lingkungan perumahan Puri Anggrek gemar bersedekah. Tidak hanya fokus pada kegiatan sedekah, Sehati juga membentuk pasar online Puri Anggrek atau POPA guna membantu para pelaku UMKM di masa pandemi. Berawal dari 50 bubur kacang hijau yang dibagikan kepada jemaah usai salat Jumat, Hidayah Ramlan berhasil menginspirasi ibu-ibu di lingkungan perumahan Puri Anggrek untuk dapat ikut bersedekah, bahkan membentuk komunitas sedekah Jumat Indonesia Serang yang telah memasuki tahun pertamanya. Selain menggelar sedekah rutin setiap Jumat, Sehati juga membentuk pasar online Puri Anggrek atau POPA sebagai wadah untuk membantu kegiatan transaksi para pelaku UMKM yang usahanya terdampak pandemi COVID-19. Dikatakan admin POPA Yuli, sejauh ini kehadiran POPA sangat disambut baik oleh masyarakat. Yuli menjelaskan, seiring animo warga Puri Anggrek yang terus meningkat, POPA kini semakin berkembang dan telah diikuti lebih dari 300 anggota. Belanja kebutuhan itu kan agak susah ya. Kalau misalkan keluar apa gitu kan, dengan adanya POPA ini kan kita bisa belanja online, tinggal ketik-ketik udah barang-barang udah ada di depan rumah gitu kan. Jadinya memudahkan dan mudah-mudahan sih bisa melancarkan rezeki ibu-ibu yang ikut POPA gitu. Admin POPA itu tugasnya apa sih? Admin POPA mungkin kalau misalkan ada kan di situ juga ada tata tertibnya ya, tata tertib yang dibikin sama admin POPA. Misalkan tidak boleh melebihi gambar apa-apa gitu kan, sudah ditentukan dengan admin POPA gitu. Alhamdulillah responnya, kita mulai itu bikin POPA 1 sudah 300 anggota. Yang sekarang kita kelola admin POPA 2, adminnya sama kita berlima gitu. Makin banyak yang mau ikut? Iya, mungkin kita ke depannya akan bikin POPA ketiga karena kan kita satu grup itu cuma 300 orang, bisa menghandle anggotanya gitu. Jadinya mungkin bisa merangkul ibu-ibu yang berjualan di rumah lah gitu. Dijelaskan salah seorang anggota POPA, Adi Supriyadi, dirinya mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar online yang dibentuk oleh Sehati. Menurutnya dengan adanya POPA, kegiatan jual beli dapat terkonsentrasi dan para pelaku UMKM dapat saling membantu usaha masing-masing. Tentunya sangat terbantu karena memang terkonsentrasi di pasar online-nya. Anggotanya kan itu kan lebih dari 250 orang. Jadi saling mengisi itu kan, simbiosis mutualisme. Ada yang saling menjual, ada yang saling membeli. Mudah-mudahan keduanya bisa tumbuh dan berkembang karena Sehati sendiri punya misi yang sangat baik. Kegiatan sosial, membantu para duafa dan sebagainya. Terkait dengan POPA-nya sendiri kan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat tentunya. Mudah-mudahan lebih sukses lagi. Rasa syukur pun diungkapkan Ketua Sehati Hidayah Ramlan. Dirinya mengaku senang langkah kecilnya dalam menggerakkan kegiatan sedekah dapat menginspirasi, bahkan diduplikasi oleh sebagian besar warga di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai ketua, Hidayah berharap Sehati semakin solid dan istiqomah dalam membumikan sedekah di tengah masyarakat. Jadi pertama kali ini kita hanya ngeluarin bubur kacang hijau itu teh. Jadi cuma 500 bungkus dari bermodal 200.000 ya. Terus saya pribadi kan tadinya donatur. Nah, pas hari Jumat demi Jumat itu malah yang kayak koki kayak gitu mah pada nanya, besok Jumat mau masak apa gitu ya. Sedangkan loh, saya kan donatur gitu, tadinya nggak mau jadi menggerak. Tapi karena biar program ini berjalan ya mau nggak mau lah. Alhamdulillah tuh ada grup POPA ya, itu kami disupport sama admin POPA itu. Jadi akhirnya tuh gimana kalau misalkan kita bikin donatur tetap nih, jadi biar setiap Jumat itu nggak pusing nyari donatur gitu. Jadi kami list itu pertama awalnya cuma 17 orang ya, 17 donatur, sampai akhirnya sekarang itu udah ada 50 lebih. Apresiasi pun disampaikan pimpinan Madinah Indonesia Ustadz Uung Al-Muhibi ikut mengawal perkembangan Sehati melalui Majelis Pimpinan Wilayah atau MWP MI Provinsi Banten. Sehati terus mengokohkan diri sebagai lembaga yang mandiri, otonom, dan independen serta mampu menginspirasi gerakan dakwah lebih luas. Sampai kemudian terorganisasi cukup baik. Tadi sudah disebutkan sama tim Sehati ya, dari mulai buat bubur kacang hijau, terus bertambah. Nah, akhirnya kemudian
kami menginstruksikan dari Madinah Indonesia kepada Majelis Pimpinan Wilayah Provinsi Banten untuk merawat ya aspirasi yang cukup baik ini, kemudian kita berikan keleluasaan untuk terus bergerak. Tidak terasa setahun sudah, kemudian kita memberikan kesempatan mereka untuk berdiskusi, membuat sistem, dan luar biasa. Ternyata kaum ibu luar biasa ya. Mereka menyebutnya di hati. Di hati itu Sri Kandi sehati. Makanya simbolnya sehati, berbagi sepenuh hati. Nah, kami atas nama Majelis Pimpinan di Madinah sebenarnya dengan konsep lembaga itu mandiri, otonom dan independen, mereka lebih luas bergerak. Nah, kami hanya hadir untuk mengendorse, mengawal sampai mereka akhirnya tumbuh kuat mandiri dan kembali menambahkan pergerakan dakwah. Intinya sih paling itu yang paling utama ya. Dan kami ucapkan selamat milad yang pertama buat Sehati. Kita doakan, dan Madinah Indonesia tadi sudah disampaikan dalam sambutan, berharap mudah-mudahan Sehati menjadi salah satu lembaga pengelola dana wakaf umat Islam di Banten khususnya. Mudah-mudahan menyebar juga ke Indonesia yang lain. Di sisi lain, Uung juga mengajak masyarakat untuk senantiasa bersedekah sebagai kewajiban muslim guna mensucikan harta dan memberi berkah kepada umat. Tanti Nur Khotimah, Nana Suryana, Tim Liputan Banten TV dari Serang memberitakan.